Artinya benar. kalau mau mengecek kaminya, kegiatannya apa saja, kan kami sudah punya medsos, sudah punya website untuk itu. Terus juga kita sudah ada juga seperti apa Riau TV, TVRI, kita juga menyampaikan. Apabila di SPJ kami tidak ada kesesuaian dengan peraturan yang ada, sudah ada BPK dan inspektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat anggaran. Bertemu kembali di acara channel anggaran kita. Kali ini kita akan berdiskusi ya, ngobrol apa ya? Ngobrol kritis ya. Dengan Ibu Karmila Sari. Assalamualaikum Ibu Karmila Sari. Waalaikumsalam. Saya manggilnya kakak boleh ya, atau ibu kakak lah ya. Kak Karmila Sari ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau. Saat ini diamanahkan sebagai ketua fraksi kalau kita profiling biografinya ya. Kedua sebagai wakil ketua Komisi 3 kalau tidak salah. Nah, ada berapa sih sahabat anggaran yang perlu kita coba bincangkan nanti kepada kita semua. Tapi untuk sebelum kita masuk ke dalam tahapan diskusi kita dengan Ibu Karmila Sari, Kak Karmila Sari, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel anggaran kita. Karena kita butuh dukungan teman-teman untuk kegiatan-kegiatan Fitra dalam berbaul advokasi, riset, dan kajian. Assalamualaikum Kak Karmila. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Terima kasih udah diundang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kali ini Kak ya? Iya, setelah sekian lama ya. Setelah kian lama kita coba untuk masuk ke agenda kakak, mencocokin mana bisa ya harinya ya. Akhirnya tepat di tanggal 21 Oktober, akhirnya kakak bisa lah untuk menjadi tamu kehormatan Fitra Riau lah. Kak, sedang sibuk apa sekarang Kak? Kalau sekarang lebih ke pansus. Pansus Kak ya? Kemarin baru menyelesaikan pansus perubahan pajak. Nah, itu kan banyak koordinasinya dengan Komisi 3. Terus kemarin juga penyertaan modal juga banyak dengan Komisi 3. Nanti dalam tahap dekat kita lebih ke ini, tata kelola BUMD ada juga. BUMD ya? Iya. Tata kelolanya. Tata kelola BUMD ya. Karena kalau kita banyak juga ya problem-problem di Riau soal pendapatan ya. Kalau kita update lagi Kak ya, bahwasanya dulu gubernur pengen coba untuk mendorong DBH sawit ya. Iya. Nah ini mungkin kita bisa kupas nanti Kak. Boleh. Aktivitas yang tadi saya sebutkan benar nggak ya? Iya benar. Jadi memang sebagai ketua fraksi Golkar ya diamanahkan. Karena memang juga cukup udah lama berkecimpung di Dewan dari tahun 2009. Mulai dulu dari kabupaten ya di Rokan Hilir, ya 2014, 2019 alhamdulillah diamanahkan di provinsi. Dulu sempat di Rohil ya? Iya, di Rokan Hilir. Sebagai anggota DPRD ya? Iya. Bukan ketua. Tapi kalau saya baca ya di beberapa media dulu sempat juga ada 2 kandidat menggantikan Ngaheet ya. Pengalaman. Iya, tapi menarik Kak. Karena sejauh ini ya tamu-tamu Fitra yang pernah kita undang khususnya perempuan ya, itu sangat power sekali ya. Ada Kak Adi Hartati, nah sekarang ada Ibu Inisiati Ayus ya, DPD RI. Nah, sekarang ketiga nih kakak nih. Kayaknya perempuan yang mau datang kali ya. Iya, perempuan yang mau datang. Dan mau di-hostin sama saya. Iya. Seneng ngobrol. Oke. Ya, terakhir kita ketemu di 2020 ya kak ya? Iya. 2020 atau 2021 ya soal riset kakak ya? 20-an kayaknya, 20-an pertengahan ya. Oke, ya menarik sih kak. Kak, saya kupas-kupas soal kinerja DPR nggak apa-apa ya? Boleh ya? Kak, sejauh ini misalnya kalau kita lihat ya, kinerja DPR ini apa yang sudah kakak lakukan? Tadi kalau kita lihat perkembangannya, kakak dimulai dari tahun 2009 ya, menjadi anggota legislatif di Rohil. Kedua, 2 periode ya, sekarang ini menuju 2 periode ya, insya Allah periode ketiga juga maju lagi ya, insya Allah ya. Apa yang sudah kakak ciptakan di dalam
suasana di parlemen, terutama soal kebijakan, dorongan-dorongan kebijakan. Selain fungsi legislatif ya, pengawasan, budgeting, apa yang sudah dilakukan kan? Kalau kemarin start dari kabupaten, itu lebih mungkin karena backgroundnya ekonomi ya. Kemarin penempatannya juga di Komisi 2, tapi kalau Komisi 2, saya sambil ini juga ya, boleh, ngobrol jadi lemes. Iya. Nah kalau di Komisi 2, dulu waktu di kabupaten itu lebih ada membidangi koperasi, perindustrian, UMKM, perikanan, segala macam itu. Nah karena dominan banyak pengembangannya di UMKM, lebih fokus untuk ini koperasi, bagaimana koperasi ini bisa memanfaatkan situasi mereka berkembang secara kelompok, karena memang pemerintah sekarang lebih banyak fokus membantu kelompok daripada pribadi seperti itu. Nah sekarang ini di provinsi, kalau kita lebih banyak pengawasan yang kita lakukan, contoh mungkin pajak air permukaan. Nah sampai saat ini alhamdulillah seperti kemarin K3S ya, kayak Pertamina, Chevron itu kan termasuk K3S ya, kontrak kerja sama. Nah, namun sayangnya dari nilai perolehan air itu kan ditentukan oleh PU. Jadi pergub kita tidak berlaku sampai sekarang, dana itu belum tersalurkan. Sementara yang Pertamina atau Chevron itu ataupun perusahaan besar K3 di bawah K3S sudah membayar langsung ke SKK Migas. Nah, yang lainnya juga kami PAP banyak sih dari seperti PKS gitu ya, pabrik-pabrik yang lain. Dari awalnya mereka penempatan water meternya yang salah, artinya intake-nya, terus yang kedua juga digital ataupun kita waktu itu dari himbauan KPK mintanya analog, itu sudah mulai ada penertiban. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan daripada PAP dari 30 sampai 50 M sudah masuk semenjak pengawasan di Komisi 3. Banyak sih hal-hal lain selain PAP juga kita sambil juga memonitor untuk bagaimana non BM menjadi BM, terus juga termasuk pajak kendaraan bermotor, kemudahan lah, termasuk juga BUMD yang ada, BUMD yang ada seperti kemarin PTPR, bagaimana penempatan deposito mereka supaya fungsi mereka sebagai BPR itu lebih maksimal, termasuk juga Bank Riau dan BUMD lainnya. Banyak udah ya, terutama di bidang inilah perusahaan-perusahaan ini ya, BUMD. Oke, nah selain itu ya, berarti fokusnya ke UMKM Kak ya? Apalagi ya, kalau kita lihat di Komisi 2 waktu di Komisi Kabupaten. 2 di Kabupaten. Nah, kalau di provinsi sendiri apa yang sudah dilakukan Kak? Kalau saya lihat di media sosial kakak aktif di Instagram ya. Instagram banyak dorongan soal mendorong pendapatan ya. Nah, sejauh ini seperti apa? Apakah sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Apakah ada hambatan nggak dari proses dorongan tersebut? Ya kalau hambatan itu ya tadi contoh ini ya, misalnya kalau kita ingin membantu, kan kalau jadi anggota dewan walaupun kita di Komisi 3 membidangi ekonomi dan keuangan, waktu reses itu pasti mereka nggak akan minta tentang BUMD. Jarang lah kaitannya ke sana, pasti minta jalan, terus juga tentang sekolah bagaimana lancar, jembatan yang rusak, termasuk juga kesehatan, pendidikan dan lain halnya. Nah, kadang-kadang ada beberapa hal, contoh minta bantuan di bidang perikanan, peternakan. Mereka itu tidak paham. Kalau ingin meminta bantuan tentu harus terverifikasi ataupun mereka terdaftar dulu di Simlutan. Nah, hal-hal itu banyak kurang paham kelompok-kelompok, kadang terlalu asik kerja, jadi tidak tahu memanfaatkan kondisi, sementara kondisi mereka untuk berkembang kan perlu disupport juga oleh pemerintah walaupun tidak banyak seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terus juga kita paham sekarang APBD semakin lama semakin menurun, apalagi dengan kondisi COVID ini. Ya, 91 ya? Ya, ini apanya 91? APBD berapa? 9... Kemarin 9,6, ini bisa kisaran angka 8 lah, mungkin 8,3 atau 8,4. Diprediksi di tahun 2022. Ya, kita maklum ya dengan kondisi sekarang, pembatasan, segala halnya cukup pertumbuhan ekonomi ini agak turun gitu. Nah, ya seperti itu akhirnya masyarakat ini kita harus kasih pemahaman. Bukannya kita tidak mau, contoh kayak seperti jalan-jalan lintas provinsi sebentar rusak ya. Paling kita berapa banyak sih ngebangun, paling 1 kilo, 3 kilo, dan itu tahu sendiri dengan kondisi tanah kita yang gambut itu 1 kilo itu bisa membutuhkan nilai 9 miliar. Yang cukup besar. Nah, sementara jalan lintas sampai 200 kilo, ada yang 40 kilo. Nah, kalau bangunnya cuma 1 kilo, 3 kilo
loh kapan selesainya. Banyak pemeliharaan. Nah begitu pemeliharaan jalan yang lewat melebihi tonase, akhirnya maksimal daripada kerja yang dilihat ataupun diharapkan oleh masyarakat itu kurang. Nah jadi memang harus ada keseimbangan antara pengalokasian juga dengan kebijakan. Oke. Nah sejauh ini misalnya peran dorongan tadi kan dasar aspirasi masyarakat ya, berangkat dari sana. Nah kalau dari mengukur dari efektivitas misalnya, pemerintah itu mendengarkan nggak atau ada kolaborasi nggak dengan berangkat dari akar masalah tersebut yang didorong oleh teman-teman DPR? Pemerintah aware nggak dengan usulan tersebut? Ya, sekarang ini ada namanya sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dulu kita itu Dewan TAPD ya, Tim Anggaran Pemerintahan Daerah ini dengan kita Banggar, itu pasti memasukkan sesuatu, begitu sudah selesai baru verifikasi Kemendagri tahu. Kalau dari sekarang mulai dari perencanaan nol di Kemendagri sudah paham untuk itu, dan sudah memang kalau dari dulu sudah diplot lah mana wajib-wajib diutamakan dulu, baru kita membantu hal-hal tambahan lainnya. Nah, dengan seperti itu memang ditambah lagi ya dengan keadaan kurangnya anggaran seperti ini, kadang-kadang kesulitan juga. Kita Dewan setiap tahun itu ada 3 kali setelah kami reses kan ada namanya laporan paripurna penyampaian hasil reses. Nah di saat itulah kita menyampaikan hasil-hasil reses kita, apa yang ingin kita salurkan, usulkan untuk masing-masing dapil. Nah kadang-kadang kepentoknya itu adalah masalah dana, jadi terplot gitu. Kalau OPD permintaan seperti ini dan pokir dewan seperti ini. Nah inilah yang kadang harus disinkronkan antara Banggar dan juga TAPD. Ya. Menarik tadi ada sahabat anggaran tadi ada bahasa pokir ya. Nah biasanya pokok pikiran. Nah, dulu sih namanya apa sih? Aspirasi dana aspirasi ya. Itu skemanya seperti apa apakah masing-masing DPR itu dapat anggaran pokir atau bagaimana itu prosesnya? Kalau sistemnya itu kita memasukkan isu masalah itu batasnya begitu sampai bulan Maret sudah close. Nah jadi makanya selama 3 tahun itu kan mungkin ada mana yang lebih prioritas, namanya kebutuhan kan pasti diantara itu mana yang lebih memungkinkan yang kita masukkan. Nah itu kita masukkan batas sampai Maret, nanti diupload secara online juga, dan memang kunci adminnya juga ada di Kemendagri, tapi dari pihak kita Bapedanya tahu untuk itu. Tapi dengan kondisi adanya pembatasan jadwal ini tidak sembarangan juga untuk merubah apa yang kita input. Artinya kalau misalnya ada tiba-tiba usulan tidak ada di input yang waktu batas Maret itu, maka itu tidak boleh. Makanya begitu batas Maret itu, itulah yang harus kita perjuangkan nanti di Banggar, kira-kira mana yang bisa lebih diprioritaskan. Biasanya kalau di anggaran pokir itu berapa diterima biasanya? Kalau jumlah kita sebenarnya tidak ada penentuan jumlah. Yang penting kita masukkan dulu dan itu disesuaikan juga dengan visi misi dan sesuai juga dengan RPJMD. Tapi lebih banyak dorongan-dorongan itu lebih banyak ke basis infrastruktur ya? Ya dominan seperti itu karena ya urat nadi ekonomi di situ orang jalan untuk sekolah, pendidikan, di situ mau jalan produksi lewatin hasil pertanian atau perkebunan ya kan semuanya di sana. Nah menarik juga nih kawan-kawan, kalau kita lihat misalnya kakak udah banyak nih ya, kalau kita ukur ya waktu kerja itu bisa jadi dari Senin sampai Minggu ya, itu full ya atau gimana? Nah apa sih yang didapatkan oleh teman-teman DPR dalam hal ini? Ya dari tentunya sisi akomodasi kayak apa? Kalau fasilitas yang kita dapatkan ya standar lah gaji, tunjangan dan yang lainnya. Tentu ya pemanfaatan itu kemudahan kita untuk bekerja, termasuk juga reses, sosper dan lainnya. Ya standar semua dan itu juga semua terplot dengan adanya SPJ ya. Setiap kegiatan kita harus ada surat pertanggungjawabannya. Itu. Harus ada SPJ ya? Oh ya. Nah menarik juga nih kalau misalnya SPJ ya sahabat anggaran. Misalnya kalau kita lihat saya kalau boleh nanya nih kak ya, menggali. Nah kalau soal biaya reses ada kunker, ada perjalanan dinas, itu berapa biasa masing-masing dewan dapat itu kan? Kita tarifkan aja berapa tuh? Ya standar berapa ya? Nggak besar-besar amat sih. Kalau reses berapa per
paling 10-an atau berapa, nggak terlalu tinggi. Tapi di situ sudah ada penempatan seperti tenda, terus makan siang, snacknya di situ juga sound system dan lainnya gitu. Ya kurang lebih jadi ya termasuk SPPD-nya kita nginap di mana, perjalanan kita ke situ, baliknya lagi. Jadi memang udah habis lah untuk itu. Iya. SPPD juga diatur dalam aturan ya berapa. Ya, tentunya semenjak Perpres 33 jadi lebih kecil ya. Kenapa kalau itu nggak ditanya? Iya, lebih kecil tapi proses perjalanannya banyak kan? Nggak juga habis-habis gitu aja karena kan maksudnya itu sebenarnya sih nggak sesuai lah kalau kita bilang. Karena kami juga tuntutan sebagai Dewan ini memperhatikan kan tidak untuk diri kita sendiri, juga kadang-kadang ada konstituen, nggak mungkin, pasti semua juga sering lah mendengar yang sakit lah, yang nikah, yang sekolah, ataupun mungkin bantuan masjid dan hal lainnya. Nah sementara mungkin ada pokir-pokir kita yang tidak masuk, ya mungkin itu bantuan kita dari awalnya. Jadi memang tuntutan Dewan itu beda gitu. Dia tidak seperti ASN. Kalau ASN ya bekerja, tunjangan, ada tukin ya segala macam. Ya udah sesuai apanya. Kalau kita kan memang ada juga tanggung jawab terhadap organisasi, baik itu organisasi partai maupun organisasi yang ada di luar itu. Kan banyak juga Dewan bergabung di organisasi ya. Apalagi kalau misalnya kita nih, kalau Dewan kan kalau kita lihat banyak ya organisasi-organisasinya ya. Nah untuk mensupport organisasinya, partainya itu skemanya seperti apa? Apa dipotong dari gaji atau dari anggaran-anggaran lain? Ya paling gampang ya sih pasti tunjangan lah. Karena kan dengan itu kan rutinitas, dan itu juga sesuai dari masing-masing partai. Seperti apa kebijakannya? Berapa tunjangan Kak? Ngulik-ngulik ya. Sandar-sandar aja sih. Kalau total semua di bawah 60-an. Dan ya itu seperti kita bilang tadi, kita semua serba pakai SPJ. Jadi artinya pemanfaatan itu memang terlihat gitu. Ya, beda lah kalau DPR RI, mereka kan banyak lamsam ya. Jadi kita paham karena wilayah mereka juga cukup luas dibandingkan kita. Nah, itu yang membedakan. Itu 60 juta itu udah termasuk gaji belum? Udah Dan itu belum potong pajak loh. Potong kita pajak. Besar loh kasih ke negara pajaknya. 60 ya. Nah, selain itu ada nggak Kak? Misalnya nggak ada kalau saya ya? bilang. Semenjak Perpres 33 nggak ada, yang ada minus. Kalau dulu ada ya? Kalau dulu sebelum Perpres 3 ini apa? Iya ada. Tapi yang namanya cerita itu kan nggak pernah cerita dulu, mas. Sekarang cerita tuh yang apa kita lihat kan. Ngapain cerita halu-halu? Iya. Nah ini soal ini Kak. Tadi cerita soal kunjungan kerja, perjalanan dinas. Nah dari sisi transparansi ke publik seperti apa sih Mbak? Untuk laporan-laporannya. Nah seperti apa? Karena kalau kita lihat ya sejauh ini ya memang Fitra memang selalu intens sekali ya dalam mengkawal proses kinerja DPR, salah satunya dalam kunjungan kerja, termasuk luar negeri, perjalanan dinas. Nah tapi sampai saat ini juga kita belum pernah melihat bagaimana sih bentuk laporan pertanggungjawaban itu ke publik. Iya. Nah, tentunya kan pasti setiap dinas ada yang mengecek. Itulah yang namanya inspektorat. Itulah yang namanya BPK. Nah, mereka kan pasti mengecek. Ya itu yang memang dikasih wewenang untuk mengecek mereka. Tapi belum ada tersampaikan ke publik ya. Untuk apa coba? Untuk laporan itu belum ada ya. Tentunya kita kalau sesuatu itu serahkan pada ahlinya, semua punya wewenang. Kalau misalnya kita berikan ke publik nggak paham dinilai seperti apa kan jadinya sama kayak kita lagi bahas APBD. Kenapa tiba-tiba tidak diperbolehkan masuk? Karena itu tahapnya baru pembahasan. Nah kalau pembahasan tentu belum ada keputusan. Nanti kalau tiba-tiba orang dapat setengah informasi akan berbeda makna. Ya sama seperti itu, begitu kita melakukan sesuatu ada SPJ-nya, siapa yang berhak untuk mengecek ya inspektorat, BPK. Nah mereka lah, itulah makanya kadang-kadang ada setiap banggar kan ada hasil temuan segala macam. Nah itulah yang terus inspektorat juga memberi informasi apa langkah-langkahnya, termasuk juga kami gitu untuk melakukan pengawasan. Iya. Ya kalau kita lihat misalnya keterbukaan misalnya kan semua sudah ada aturan ya, apalagi soal PP 45 ya terkait partisipasi publik. Terkait dengan penyusunan anggaran, pembahasan anggaran juga publik boleh terlibat. Boleh, kan? itu yang namanya KIP, Komunikasi Informasi Publik. Itu kan diundang. Ya, itu undang-undang
nomor 14, tapi ada turunan PP 45 juga. Iya. Publik juga bisa berpartisipasi dalam proses monitoring di situ ya. Kan kita ada Perda 6 tahun 2015 Perda 6 ya? keterbukaan informasi. Makanya kan di www.rio.go.id itu kan dimunculkan ada RKPD-nya, terus APBD kita. Nah, di situ kan silahkan yang namanya masyarakat kalau misalnya ada komplain, keluhan atau saran disampaikan di fasilitas lapor. Nah, Kak. Nah, sejauh ini Kak, dari pandangan Kakak melihat kinerja pemerintah eksekutif ya dalam hal ini, apakah sudah baik, sudah sesuai nggak sesuai menjalankan visi misinya ya? Karena kalau kita lihat kan proses kinerja itu kan harus berbasis visi misi yang dituangkan dalam RPJMD ya, 5 tahun periodenya, 1 tahun periode, 5 tahun periodenya gubernur ya. Nah, sejauh ini pandangan Kakak melihat bagaimana kinerja Pemprov saat ini? Ya, kalau melihat dari kondisi seperti ini, memang mereka tidak maksimal karena keterbatasan anggaran. Terus yang kedua juga banyak ketentuan-ketentuan seperti rapat itu kan ada beberapa hal yang bisa kita tuntaskan dengan Zoom, ada beberapa hal yang kita memang harus datang langsung. Nah, itu jadinya juga cukup ada pertimbangan atau faktor-faktor juga untuk memperlambat. Nah, makanya pemerintah ini banyak fokus, misalnya sekarang kan penanganan COVID. Nah, penanganan COVID yang di bidang kesehatan itu lebih diutamakan. Terus kedua, yang setiap APBD kan pasti fokusnya lebih ke pendidikan, kesehatan. Nah, itu yang mungkin faktor utama, termasuklah infrastruktur dan dinas-dinas lain lah ya, seperti itu. Nah, kemarin menarik juga nih Kak soal temuan-temuan audit LHP-BPK ya. Nah, ini kan kalau nggak salah kalau DPR itu dalam proses hasil temuan audit LHP-BPK ini seperti apa Kak? Dalam proses, kan banyak ini kalau Fitra kemarin rilis ya, ada berapa temuan ya sampai sekitar 900-an ya, 900-an miliar di 12 kabupaten kota se-Riau. Nah, posisi DPR dalam hal ini mengingatkan pemerintah itu seperti apa? Ya, kalau untuk teknis kan pasti dari dinas lebih mempertanggungjawabkan karena kan mereka punya PPATK masing. Nah, inspektorat ngapain gitu? Nah, inspektorat kan kita sudah paling tidak 0,6% mereka dananya dari nilai APBD itu harus ada, sama lah kayak misalnya pendidikan 20%, terus kesehatan 10%. Nah, dana dari yang ada itu secara random di antara itu di mana yang dipilih untuk pengecekan. Nah, kita kan setiap banggar itu selalu mendapatkan laporan. Nah, laporan-laporan itu dapat dari BPK. Nah, itulah kadang-kadang pengawasan memang intinya sesuatu itu berhasil apabila pengawasan itu terus-menerus, artinya konsisten dan memang konsisten dan continue. Nah, makanya setiap daripada kita yang masing-masing komisi kan dengan mitranya masing-masing. Nah, itulah manfaatnya kenapa kita selalu melakukan hearing. Nah, di situ kalau misalnya ada, ya namanya kita juga manusia kan, ada lebih, ada lemahnya. Nah, di saat itulah kita masuk untuk ini kira-kira nggak cocok, termasuk juga mereka dalam penempatan program untuk perencanaan setiap APBD murni maupun di perubahan. Jadi kita masuknya di sana dan setiap kali kita juga mengingatkan temuan BPK. Ya, temuan BPK itu harus jangan ketemunya setiap tahun itu terus. Nah, ada pengurangan, artinya ada perbaikan lah dari setiap laporan tahunan yang selalu kita dapatkan dari BPK-nya. Nah, kalau kita lihat temuan itu lebih banyak cenderung ke infrastruktur. Nah, dari sisi ini apakah ada yang salah nggak sisi perencanaannya? Itu makanya sekarang Sekda yang baru bagus juga ini dan juga disupport kemarin juga ada melalui meeting Zoom dari Dirjen Keuangan Daerah, mereka mensupport yang namanya pelelangan dini. Kita itu banyak kelemahannya di pelelangan. Pelelangan itu kan habis waktu 3 bulan bahkan lebih. Nah, sekarang dengan pelelangan dini mulai start Desember, begitu mungkin Januari atau Februari kan sudah bisa running. Nah, ini bisa termanfaatkan. Nah, kadang birokrasi kita yang panjang ini yang memperlambat daripada pelaksanaan. Kadang-kadang nanti di medan seperti ini belum iklim dan hal lainnya, itulah yang memperlambat. Makanya bagus juga inisiatif dari Sekda yang baru, termasuk juga disupport dari Dirjen Keuangan Daerah. Mereka mengokekan dan melegalkan yang namanya pelelangan dini. Berarti ada inovasi baru. Nah, ini menarik nih kalau soal bicara inovasi ya. Nah, soal inovasi kebijakan pemerintah ya dalam hal ini kemarin kalau kita lihat dengar ada Pak Gubernur Pak Samsuri itu ingin mencoba untuk menertibkan berapa lahan ilegal ya, perusahaan ilegal. Dan kedua ada wacana untuk
terkait dengan CSR, DBH sawit. Nah, kalau DPR dalam hal ini kakak ya melihat memandangnya seperti apa? Ya. Prosesnya. Ini kan ada namanya Undang-Undang Omnibus Law. Oke. Omnibus Law ini terkesan memang mempermudah bagaimana investasi, termasuk juga kalau kita bilang pengusaha-pengusaha lah. Kalau kita melihat nilainya mungkin lebih penyedotan ataupun inilah pemanfaatan tenaga kerja, terus juga menggeliatkan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau ada transaksi keuangan di sana pasti akan lebih bagus kan. Okay. Nah, makanya kemarin seperti Dirjen Perkebunan, mereka kan sudah mulai menertibkan nih mana perusahaan-perusahaan, termasuk juga kelompok-kelompok bahkan petani-petani sawit itu dilihatkan di mana nih legalitas daripada perkebunannya. Nah, sekarang itu memang kita harus jadi ini juga masukan kepada kita, pengelolaan e-government kita belum terlalu maksimal. Memang kalau untuk pengelolaan e-government ini harus disupport lah dengan fasilitas. Tidak bisa hanya di Kota Pekanbaru saja, bahkan di daerah-daerah harus disupport juga. Tidak hanya komputernya, sistem data centernya, termasuk juga jaringan, termasuk juga SDM-nya. Dan aplikasi kita sayangnya sekarang itu tidak semuanya terintegrasi dan terkoneksi. Nah, itulah sekarang tahapnya, bahkan Pak Gubernur itu dalam waktu dekat bikin jangka waktu namanya Riau, saya lupa deh namanya, Riau terintegrasi itu kurang lebih untuk mensupport yang tadi untuk pengelolaan e-government, bagaimana nanti 12 kabupaten kota ini ada aplikasinya tidak berulang-ulang gitu. Jadi semua dinas bisa pakai. Kalau selama ini kan seperti ekosentris. Oke. Termasuk soal yang ini ya. Tapi progresnya juga nggak kelihatan sih Kak. Kalau kita lihat misalnya apa yang diwacanakan oleh Gubernur ya soal penertiban izin ya, dorongan terkait wacana DBH sawit ya. Nah ini kan sangat menarik juga, tapi belum terlihat ke publik, apalagi dengan payung Riau Hijaunya ya kan di dalam misi ketiga ada Riau Hijaunya Pak Gubernur. Itulah makanya kita senang, ini kan tidak bisa hanya kerjasama dari Pemprov saja. Manusia itu perlu kadang-kadang dia dirangkul, perlu diajak kerjasama, itulah juga perlunya dari pihak media. Pihak media menilai mungkin misalnya terlalu lambat nih, silakan sampaikan. Mungkin ada informasi ataupun usulan silakan sampaikan, termasuk juga dari akademisinya, dari swasta ataupun masyarakat, mungkin bisa diwakili oleh LSM, silakan sampaikan. Jadi dengan adanya koridor-koridor yang mengingatkan seperti itu, jadi akhirnya pemerintah jadi lebih mempercepat gerak ataupun juga lebih memfokuskan atau mengintensifkan. Seperti yang disampaikan tadi, dana kita tidak terlalu banyak, SDM kita juga semuanya tidak terlalu mumpuni lah. Ada beberapa yang ya kita paham lah ya dengan keadaan politis, terus juga kondisi nah itulah yang hal-hal yang kurang-kurang itu mungkin dengan koordinasi kita yang tadi stakeholder yang saya sampaikan, itulah yang membantu meng-guide supaya pemerintah ini lebih bergerak cepat dan mereka juga tahu yang mana lebih diintensifkan gitu. Tidak semuanya bisa harus dipegang, paling tidak mungkin contoh kalau kita mau perkebunan ya udah izinnya, apalagi kan sekarang di PTSP sudah diterapkan sistem SOS. Nah itu kan silakan dimanfaatkan, karena sistem SOS itu ada yang namanya single submission itu pakai waktu. Apabila dinas yang terkait yang merupakan syarat untuk mereka mengokekan atau memberikan persetujuan itu lambat, itu langsung tersubmit oke. Nah inilah makanya fasilitas ataupun koordinasi dari pusat ini yang harus bisa dimanfaatkan. Kalau menunggu sempurna pasti tidak akan pernah sempurna, tapi makanya itu kita harus pakai ini, mana nih yang lebih diprioritaskan, lebih diintensifkan ya ke arah sana. Nanti pelan-pelan lama-lama dari modul ke modul akhirnya barulah jadi lebih baik gitu. Ya, kalau kita geser sedikit kayak kalau kakak kan kalau dalam backgroundnya memang lebih banyak main di keuangan ya. Komisi 3 ya. Otomatis dalam proses penganggaran pasti terlibat ya. Corong pertama itu di Komisi 3 kan? Ya, untuk pendapatan. Untuk pendapatan ya. Karena kan nggak sembarangan, kita harus real dong pendapatan. Nggak mungkin setiap dinas mereka membuat program mau ada pembiayaan begini tiba-tiba tidak sesuai dengan pendapatan real. Nah itu kan cukup mengganggu, takutnya nanti ke depan ada rasionalisasi atau hal lain gitu. Nah pertanyaanku misalnya soal itu gimana Kak dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan legislatif tuh apakah ada
ada apa ya, ada pengalaman lah terkait dengan lobby-lobby atau apa. Nih DPR nggak mau tanda tangan ngesahkan cepat nih, harus ada ini dulu. Ya. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke publik saat ini ya. Iya, kalau lobbying politik itu hal biasa ya, karena memang namanya juga mengkondisikan. Artinya nanti dari situ sistem dari TAPD-nya juga akan melihat mana yang lebih prioritas. Kita kan tidak boleh nih. Yang paling penting yang kita pegang itu adalah RPJMD. Apabila keluar dari RPJMD itu kan tidak memungkinkan. Nah, yang kedua juga jangan lupa sekarang dengan sistem SIPD semua itu sudah ada pakai jadwal-jadwal. Nah, seperti kami bilang tadi, kami masukkan sampai batas Maret. Begitu nanti di bulan April tiba-tiba saya masukin usulan di luar dari yang Maret saya masukkan, itu tidak bisa. Nah, artinya RPJMD referensi pertama, dan yang kedua juga batasan waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu saja pegangannya. Kalau soal lobbying politik, volume naik, volume turun itu biasa. Yang penting kita pembahasannya ini kok terbuka karena itu direkam di Banggar. Jadi tidak ada yang kalau misalnya ada sesuatu apa-apa ya tinggal dibuka aja rekaman. Artinya kan kita semua serba inilah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan koridor yang ada gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat kan Rio punya sejarah itu soalnya Kak, soal pembahasan APBD ya. Iya, makanya 2014. Berjalan sekarang ada SIPD, dulu kan nggak ada SIPD. Iya. Ya, sekarang lagi pula kalau kita lihat dari aturan ya, dari penyusunan nomenklatur anggaran, ada Permes 90 itu Kak. Ya. Permes itu Permes 90 itu ya, SIPD. harus ada SPD ya. Nah, Permes 90 itu juga program, kegiatan itu diatur oleh pusat. Ya, nah, nomenklaturnya sudah kelihatan itu mana-mana, kita tinggal masukin. Daerah untuk berinovasi juga agak sulit, harus bisa menyesuaikan. Nah, peran DPR untuk agar ini bisa mendongkrak pemerintah, ayo dong berinovasi ya, sesuaikan ini seperti apa sih? Ya, makanya kita pemanfaatan tidak hanya dari APBD, tapi juga bisa gunakan CSR. Artinya kita kerjasama dengan mereka-mereka perusahaan-perusahaan besar yang sudah mendapatkan izin dan juga artinya mereka yang bekerja lah di sini. Nah, dari situ juga bisa kita memplotkan mana yang kira-kira tidak tertutupi dengan APBD. Apalagi dengan kondisi anggaran seperti ini. Nah, itu kita bisa kerjasama. Termasuk juga kan Pak Gubernur juga kemarin kan alhamdulillah berhasil ya untuk yang dana hibah Amerika yang itu apa? Millennium Corporate itu ya. MNCC. Nah, itu kurang lebih saya lupa berapa triliunnya, 1,7 atau lebih. Nah, itu kan pemanfaatannya harus di bidang infrastruktur, terus juga termasuk ada UMKM. Salah satunya untuk ini ya, stadion ya. Kalau tidak salah limbah infrastruktur lebih ke jalan ya, jalan produksi, terus termasuk juga untuk UMKM. Artinya bagaimana ya itulah pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua UMKM ya mungkin karena pandemi ini kan lebih dibantu mereka yang menengah ke bawah. Ya, apalagi sekarang ini pandemik ya, mendongkrak pendapatan juga harus ada peran serta di situ ya, antara pemerintah dan DPR dalam kolaborasi seperti apa mendongkrak pendapatan. Nah, Kak, sudah 40 menit ya? Iya ya. Sudah 40 menit. Kayak 15 menit. 15 menit atau 40 menit kita nih? Iya. Nah, ini sih sebenarnya peran kinerja DPR ini kan memang wajib ya, harus diketahui oleh publik ya, apalagi soal transparansi, akuntabilitas ya. Memang sejauh ini banyak sih PR yang harus dilakukan sih Kak. Misalnya dorongan-dorongan fitra, nyinyir fitra di media ya, soal temuan-temuan audit LHP BPK yang itu saja temuannya, kekurangan volume, kesalahan administrasi, itu saja. Yang kedua soal perjalanan dinas, laporan kunjungan kerja. Nah, itu seharusnya harus dibuka ke publik sehingga publik bisa melakukan monitoring. Wah, ini benar anggota DPR-nya melakukan proses kerjanya bagus. Ini apa yang didapatkan dari proses kunjungan itu ini terrealisasi. Nah, itu kan penting juga sih Kak. Iya. Jadi efek daripada hal ini kita bisa monitor dari dua hal. Secara administrasi mungkin surat pertanggungjawaban, terus yang daripada individunya ada efek sosialnya. Artinya kalau mau mengecek kaminya kegiatannya apa saja, kan kami sudah punya medsos, sudah punya website untuk itu. Terus juga kita sudah ada juga seperti Rio TV, TVRI, kita juga menyampaikan. Apabila di SPJ kami tidak ada kesesuaian dengan peraturan yang ada, sudah ada BPK dan inspektorat, ya kan. Kita juga lihatlah kalau yang sekarang nggak cocok juga akhirnya kan
ke APH juga kan. Iya. Terus yang kedua kalau secara sosialnya tidak happy masyarakat atau konstituen dengan kinerja kita, tentu kita juga akan tidak terpilih lagi gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatirkan itu, dan kami malah senang seperti Fitra atau mungkin ada non governance yang lain lah, LSM yang lain termasuk media, ini bagus. Artinya menyorot sesuatu tapi dalam arti kata mengingatkan. Bahkan kita inginnya dari Fitra, contoh ya salah satunya menyampaikan sesuai dengan data, bukan dengan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga bisa menyampaikan itu juga dalam bentuk usulan. Kalau perlu kita kerjasama. Kadang mungkin kami dari Dewan ini backgroundnya kan beda-beda. Mungkin ada masukan dari Fitra yang bisa, oh iya, kenapa tidak? Jadi tidak melihat Fitra hanya untuk melihat transparansi, tapi juga melihat Fitra ini sesuatu yang bisa kerjasama. Jadi supaya kita tidak ceritanya mencari kesalahan, tapi bagaimana kita mencari solusi. Karena seperti itu, lihat kami backgroundnya beda. Terus yang kedua juga, ya biasalah konflik kepentingan kita, posisinya di bidang politik, lain tuntutannya. Fitra juga seperti itu kan. Nah makanya kita cari jalan tengah. Mudah-mudahan dengan solusi itu ada perkembangan kan. Fitra capek juga ngecek itu terus. Iya sebenarnya kolaborasi itu sangat penting sih Kak. Karena kemarin kita di tahun 2017 ya, mulai 2016 sih. 2016 proses penjajakan, 2017 sampai 2018 mendorong keterbukaan ya, keterbukaan informasi. Nah, 2019 kita sudah mulai coba untuk membuka Open Governance Parlemen. Nah, kemarin saya kalau nggak salah sudah diskusikan dengan Kakak ya. Dulu kita pernah diskusi dengan almarhum Pak Dedet ya, Pak Dedet. Nah, ini adalah menarik juga sih Kak. Kalau misalnya sudah terbangun, bukan Fitra saja ya, misalnya ada teman-teman civil society lainnya mencoba untuk mendorongkan aspirasi ya, mendorong kolaborasi dengan DPR, ini sangat menarik juga Kak. Contoh misalnya Fitra kan sedang ini dalam tahap ini lagi mendorong inovasi kebijakan ya, insentif berbasis ekologis. Kalau kita lihat itu ada namanya TAPE, TAKE sama TANE ya, yang di skala nasional TANE, provinsi namanya TAPE, skala kabupaten itu namanya TAKE. Nah kebijakan itu sudah sudah di endorse sih Kak di mana-mana ya. Ada berapa daerah yang sudah menjalankan, termasuk Kaltara ya, provinsi Kaltara. Nah di Riau sendiri itu ada Siak Kak, ada Kabupaten Siak sama Kabupaten Bengkalis. Dulunya ada Pelalawan ya, ADD berbasis migas yang kita berhasil dorong. Nah di provinsi sekarang kita mandat nih Kak, mungkin ini bisa coba untuk melakukan kolaborasi ya. Nah ini menarik juga nih Kak. Iya nanti silahkan kok, kami juga kan artinya bisa untuk memfasilitasi atau jembatan untuk itu. Sekiranya memang itu manfaatnya bisa kita pertanggungjawabkan, apa di situ langkah konkret dari Fitra, maksudnya tupoksinya seperti apa. Tentu kalau memang itu bermanfaat untuk daerah, kenapa enggak kan? Iya. Silakan aja, anytime. Terima kasih Kak atas waktunya yang singkat ini. Kurang lebih 40 menit kita sudah berdiskusi ya. Berdiskusi mengenai topik kinerja DPRD. Memang banyak ya, ada berapa poin yang sudah saya catat. Kinerja DPR memang kalau kita ukur dari fasilitas yang diberikan memang sedikit ya, tidak sebanyak dengan DPR ya. 60 juta tadi Kak ya. Itu nggak bersih lagi. Nggak bersih ya. Belum potongan ini, potongan itu ya. Kalau potongan ke partai sendiri dari situ juga ya? Berapa persen dari potongan ke partai? Ya itu nggak fluktuatif. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan partai juga kita support untuk itu. Artinya kita juga ingin kan yang membesarkan kita siapa, tentu kita juga harus ikut berkontribusi. Ya itu wajar sih. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Saya Taufik. Jangan lupa sahabat anggaran untuk tongkrongi terus channel anggaran kita Fitra Riau. Jangan lupa share, comment, and like. Karena masih banyak ya diskusi-diskusi menarik yang akan kita tampilkan di kanal YouTube, termasuk kajian-kajian Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.